siraman air hujan yang baru saja. Ini berbagai tanaman dan tumbuhan ini akan berada. Pagi hari ini sebenarnya saya akan mau nyiram tanaman ya pemirsa, karena bila mana tidak disiram tanaman ini. Wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pemirsa dan sahabat dimanapun berada. Pagi hari ini sebenarnya saya akan mau nyiram tanaman ya pemirsa, karena bila mana tidak disiram tanaman ini siang harinya terpapar sinar matahari yang sangat panas. Dan setelah beberapa selang waktu, ternyata hari ini mulai turun hujan ya. Semoga saja tanamanku ini akan bertambah subur. Biasanya dengan siraman air hujan yang baru saja, ini berbagai tanaman dan tumbuhan ini akan mulai tunas baru ya pemirsa. Dan semoga saja hujan ini curah hujannya tidak terlalu lebat, jadi tanamannya ini tidak terlalu kaget ya. Nah, anggrek bulan putih ini kita akan melihat langsung dari dekat pertumbuhan dan perkembangan anggrek-anggrek aku ya. Untuk dendro kuning ini sudah lama ya pemirsa, bunganya masih belum layu, dan kemarin itu ada yang patah satu pas anggrek favorit aku pemirsa. Ada pus yang berlarian ya, sehingga menjatuhkan anggrekku yang paling cantik dan paling aku suka sendiri. Nah, itu namanya ujian ya pemirsa. Tidak apa-apa, semoga nanti akan berbunga lagi. Dan ini sudah saya rawat ya, agar supaya batang anggreknya ini tidak rusak dan akan segera tumbuh tunas baru, dan juga akan keluar bunganya lagi. Untuk yang kuning ini termasuk anggrek bulan ya pemirsa. Nah, seperti ini. Dan yang di bawahnya ini dendro warna ungu, cakep juga ini. Nah, yang patah itu kemarin sama ya pemirsa, sama anggrek bulan ini. Tapi kalau ini kan bintik-bintik itu ya rupanya. Tapi kalau yang patah kemarin itu batik pemirsa, cakep banget dan masih segar banget. Tidak apa-apa ya, kita akan berusaha lagi untuk mentreatment dan merawatnya. Nah, kalau ini dendro ya pemirsa, dendro warna kuning, masih seger banget dan tangkainya ini cukup tinggi pemirsa, dan daunnya juga lebat ya. Ini juga sudah agak lama ya aku tanam di media kayu ini, termasuk yang ini juga aku gunakan kayu kering untuk menempel. Dan ini pemirsa, kayunya sudah mulai ada jamur-jamurnya ya. Dan ini anggrek dendro juga ya pemirsa. Ini warnanya marun ya, merah marun ya pemirsa ya. Nah, ini merah marun, dan yang sebelahnya ini tadi yang warna kuning, sama-sama cakep. Dan yang di sebelahnya ini juga warna kuning. Nah, kalau yang tinggi menjulang ini dendro juga ya pemirsa ya. Nah, bunganya itu sangat rimbun banget pemirsa, dan juga
Dendro ini merupakan jenis tanaman anggrek yang kuat terhadap paparan sinar matahari ya pemirsa. Jadi kalau dendro ini justru kita taruh di tempat yang terlalu teduh dan tidak mendapatkan paparan sinar matahari, dia bunganya tidak akan selebat ini pemirsa. Jadi karena ini siang harinya ini mendapatkan full sinar matahari, jadi bunganya ini lebat dan juga masih banyak ya ini ya pemirsa. Sama daunnya aja masih banyak bunganya pemirsa. Tapi ini daunnya juga sudah mulai tunas-tunas baru gitu ya pemirsa ya. Oke, dendro aku tinggalkan yang warna merah dan ini ada warna ungu ya pemirsa. Di sebelahnya ini juga ada dendro warna keunguan juga ya pemirsa. Dan bunganya ini cukup banyak. Nah seperti ini, ayu banget ini bunganya dan bertangkai-tangkai. Ada 4 tangkai ya pemirsa, dan tangkai yang satunya ini masih spike dan satunya ini pemirsa. Jadi satu batang itu ada 4 tangkai. Dan daunnya ini sangat rimbun sekali. Nah seperti ini berbatang-batang ya pemirsa. Dan ini sudah mulai akan berbunga ya. Ini batangnya endut-endut ya pemirsa ya. Dan ini sudah mulai tumbuh tunas barunya lagi. Nah anggrek bulan putih ya. Kalau kita amati itu lidah kuning dan ada gradasi warna bintik-bintik ya pemirsa, warna ungu, merah keunguan ya, ada di sana, di sebelah sana itu juga ada 2 tangkai ya pemirsa ya. Ini juga anggrek dendro ya pemirsa. Dan anggrek-anggrek yang mendulang tinggi ini adalah anggrek sekundum. Termasuk ini ya pemirsa, ini anggrek sekundum yang bentar lagi akan berbunga. Tunas barunya sudah bermunculan. Daunnya juga sangat lebat ya pemirsa ya. Juga panjang-panjang banget ya pemirsa. Sampai di ujung sana itu kita tidak menjangkau ya pemirsa. Itu anggreknya lagi berbunga semua, dan yang aku gantung-gantung itu bunga wijaya kusuma. Dan di bawahnya nanti akan saya tambahkan gantungan pemirsa ya, yang mana nanti akan aku gantungkan dari anggrek-anggrek aku itu yang akan aku taruh di media kayu, tapi rencananya akan saya gantung ya pemirsa ya. Nah pemirsa, ini pemirsa ya anggrek yang kemarin dijatuhkan bus ya, masih cakep ya pemirsa sayangnya, tapi tidak apa-apa, ini daunnya rimbun sekali dan nanti akan tumbuh tunas baru lagi. Ternyata hujannya hanya membuat kaget kita ya, belum jadi ya pemirsa. Jadi ini nanti kita harus jadi menyiram ya. Tidak apa-apa, memang itu menjadi tugas kita agar supaya tanaman-tanaman kita ini tetap terawat dan jangan sampai terjadi layu karena tidak kita siram ya. Karena penyiraman ini kita lakukan 2 kali pemirsa, pada saat cuaca panas seperti saat sekarang ini. Itu pemirsa anggrek dendronya sampai menjuntai ya.
Ini menjuntai ke kolam. Nah itu ya, rantengnya itu tumbuh tak beraturan sehingga bunganya ini menjuntai hampir masuk ke kolam ya pemirsa ya. Di kebunku ini memang seperti pelangi ya pemirsa. Pot dan juga jenis bunganya itu sangat bervariasi warnanya. Ada putih, ada kuning, bahkan ada ungu. Dan juga di kebun ini banyak sekali aku tanam, termasuk untuk bumbu-bumbu dapur ya pemirsa, serta sayuran yang kita perlukan hari-hari bila mana kita memasak menu untuk keluarga. Ada sayur kemangi juga ya pemirsa yang aku tanam di sini untuk pecelan dan juga untuk lalapan. Nah, ada juga kemangi, dan bila kita memasak sayur sup ini juga sudah kita tanamkan sayuran seledri ya pemirsa. Nah, untuk pot-potnya ini juga aku bikin warna-warni pemirsa. Ada yang warna hijau, aku deret sendiri paling atas, dan juga ada warna-warni, ada kuning, ada oranye, ada hijau. Nah, seperti ini. Tapi untuk gradasi warna ini kita serasikan ya pemirsa, baik untuk penataan maupun penempatannya, sehingga menjadi suatu keserasian warna yang bagus dan cantik untuk dinikmati dan juga dilihat. Ya, untuk pengecatan ini memang memerlukan ketelatenan ya pemirsa, apalagi cuaca sangat panas seperti ini. Dan memang untuk pengecatan ini aku lakukan sendiri pemirsa, tidak apa-apa, karena yang sempat saya, dan saya bisa mencurahkan inisiatif dan keinginan saya ya pemirsa untuk membuat gradasi warna dan juga kombinasi warna, karena pengecatan ini tidak murni dari satu kaleng cat, tapi kita bisa memadukan atau mengaplikasikan ya. Untuk warna yang kuning sama oranye ini akan menjadi kuning kunir bosok ya pemirsa ya, artinya seperti kuning kunir itu pemirsa ya. Dan juga warna merah marun kita tambahkan dengan warna sedikit warna merah oranye, itu akan menjadi warna tersendiri. Termasuk hijau, ini ada sedikit-sedikit, ada warna hijau tua, dan juga hijau yang sangat muda, ini akan menjadi hijau daun. Dan warna hijau yang sangat muda seperti pupus ya, pupus pisang, ini memang murni pemirsa. Dan ternyata warna hijau ini sangat mendominasi warna yang berada di kebun aku ini. Warna hijau ini sangat serasi sama daun-daun dari tanaman ini, dan juga tembok yang aku cat senada. Selain tanaman di kebun ini, juga saya memelihara beberapa unggas ya pemirsa, dan juga ada ikan. Nah, dari sinilah nanti dapur kita akan terpenuhi, dan juga ada variasi ya untuk menu yang kita sajikan untuk keluarga. Untuk taman aku ini memang nuansanya alam ya pemirsa, jadi bukan kebun yang kekinian, karena di sini juga terdapat tanaman-tanaman kadaka, baik tanaman kadaka hutan maupun kadaka laut ya pemirsa. Yang ini adalah kadaka laut yang biasanya tumbuh di relief dan tebing-tebing laut pemirsa. Nah, seperti ini. Dan yang di tembok itu kadaka hutan ya pemirsa. Di
di sana aku tambahkan papan ya pemirsa. Nanti rencananya akan aku tambahkan anggrek-anggrek ya. Dan ini masih akan saya tanam ya pemirsa. Yang aku siapkan kayu kopi untuk media tanamnya. Nah, ternyata tidak jadi hujan pemirsa. Sudah terlanjur senang ya kita. Tidak ada tugas untuk penyiraman. Ternyata mentari bersinar lepas. Iya, mudah-mudahan nanti malam atau besok pagi ya pemirsa ya, kita akan terbebas dari tugas menyiram ya pemirsa. Oke, tapi menyiram tanaman itu ada sensasinya loh pemirsa ya. Teman-teman belum mencoba ya. Menyiram tanaman itu ada rasa senang ya pemirsa. Terutama bila mana tanaman itu terjadi dehidrasi atau layu. Setelah beberapa menit kita siram, ini akan menjadi segar kembali. Nah, selain itu seperti mainan air ya waktu kita kecil dulu. Jadi ya ada sensasinya. Kalau tidak percaya silahkan mencoba pemirsa. Oke, ini di bagian sini ya didominasi warna hijau dan didominasi oleh tanaman anggrek ya pemirsa. Dan coba kita akan lihat pemirsa ya, tanaman yang berada di dalam pagar ini. Sebenarnya pagar ini dulu akan saya fungsikan untuk ternak kelinci ya pemirsa. Tapi kelinci itu memang sedikit jorok ya pemirsa. Dan saya memang sering melakukan perjalanan keluar. Ya, bukan tugas pemirsa, tapi memang saya itu orangnya suka keluyuran. Jadi tidak menentu ya. Kadang bisa pulang cepat, kadang juga bisa pulang sore. Maka dari itu aku putuskan aja untuk kita gunakan berkebun dan bercocok tanam. Nah, seperti ini ya pemirsa, anggrek yang kita tempel di kayu ini akarnya sangat lebat dan batangnya itu besar-besar pemirsa. Juga dalam satu batang ini bermunculan batang-batang sangat banyak sekali. Bahkan tangkainya ini bisa menjulang sangat tinggi, panjang-panjang ya pemirsa. Seperti yang di ujung sana, kita bisa mendekat. Nah, jadi seperti inilah anggrek ini akan semakin membesar ya pemirsa ya, seperti ini. Nah, jadi saya kira jarang sekali ya pemirsa anggrek yang kita tanam di pot memiliki batang yang segede dan setinggi ini. Kecuali memang anggrek itu seperti anggrek keriting atau anggrek yang jenis tinggi-tinggi. Ini sudah mulai spike di sini. Ini dendro juga ya pemirsa, tapi untuk warnanya karena masih baru muncul spike-nya, jadi masih belum kelihatan dan saya tidak hafal dari satu persatu anggrek aku ini pemirsa. Nah, dari tembok itu aku cat hijau dan aku tempel tanaman kadaga. Jadi terlihat seger dan juga seperti hutan mini ya pemirsa ya. Untuk bagian timur kolam akan saya lakukan pengecatan ya pemirsa, dan mungkin nanti juga akan aku cat hijau, tapi saya kasih list warna kuning atau coklat ya pemirsa ya, atau mungkin merah marun ya. Jadi anggrek-anggrek aku ini
banyak sekali yang saat ini mulai bermunculan spike-nya pemirsa ya. Dan ini pemirsa anggrek Douglas ya, yang seperti jari-jari. Ini juga banyak sekali. Dulu itu hanya 2 batang pemirsa. Dan aku memang spekulasi ya, aku potongin di setiap ruas dan aku perbanyak, aku propagasi pemirsa. Ternyata juga tumbuh dan sekarang itu banyak banget di tempat aku. Ini anggrek Douglas ya. Dan juga ada anggrek Jim Story pemirsa. Ini dulu sama pemirsa, sama hanya beberapa ya, kalau tidak salah hanya 2 ya pemirsa. Karena ini saya potongin setiap ruasnya dan sekarang sudah pada tumbuh, bahkan sudah bermunculan tunas-tunas baru ya pemirsa. Nah ini anggrek Jim Story, anggrek sekundum. Nah kalau anggrek sekundum ini dia teman-teman jangan kaget ya, cara tumbuh kembangnya anggrek sekundum ini, dia pertama kali subur untuk daunnya ya pemirsa. Dan bila dia akan muncul bunga, daun-daun ini akan rontok, akan kering dan berguguran dulu. Setelah daunnya ini habis, nanti baru akan muncul bunganya ya pemirsa. Jadi bunganya itu berada di ujung-ujung tangkai. Warnanya tergantung ya, teman-teman pilih warna apa. Dan warna apa bunganya itu lucu ya pemirsa, seperti rumah tawon. Nah ada anggrek Jim Story, ada anggrek Douglas. Nah ini lagi pemirsa, ada Douglas, saya taruh di sini ya. Ini dan masih banyak lagi di sebelah sana ini pemirsa juga ada ya. Nah ini teman-teman ada yang memiliki. Nah kalau anggrek Douglas ini bunganya panjang-panjang ya, panjang-panjang dan kelompaknya itu seperti apa ya namanya, melengkung-melengkung gitu ya pemirsa ya. Jadi kelompaknya itu panjang-panjang ya. Nah di ujung sana itu juga ada. Nah ini ya pemirsa ya. Jadi banyak sekali anggrek Jim Story dan juga anggrek Douglas. Juga didominasi dengan anggrek bulan dan anggrek dendro ya pemirsa ya. Oke, kita tadi akan masuk di dalam pagar ya pemirsa. Kita akan lihat di sini. Di dalam ini ada bunga peace lily ya pemirsa, warna putih yang sangat rimbun sekali dan bunganya juga cukup banyak. Untuk anggrek yang aku tanam di batangan kayu ini juga sudah terus berkembang dan bermunculan tunas barunya. Dan ini pot-pot ya pemirsa yang aku bikin dari galon mineral, air mineral. Ini tinggi-tinggi karena aku gabungkan antara ujung dan ujung, dan tengahnya ini kita kasih paralon. Jadilah bentuknya seperti ini pemirsa. Unik ya. Kalau pemirsa ingin coba silahkan, dan bisa kita gunakan untuk pot atau mungkin untuk hal-hal yang lain ya pemirsa.
dipakai untuk tanaman krokot ini juga akan lebih cantik loh pemirsa ya. Tapi karena saat ini lagi kosong, jadi aku gunakan untuk tanam dari sayuran sawi ya pemirsa ya. Untuk bahan dari galon air mineral ini tidak seperti polybag ya pemirsa. Ini mungkin untuk jangka waktunya ini bisa berulang-ulang dan bentuknya ini juga tidak berubah, maksudnya lebih awet karena bahannya ini agak tebal ya pemirsa ya. Nah, dan di sini bisa kita lihat ya pemirsa, untuk anggrek-anggreknya itu semakin hijau, semakin subur, dan juga sudah mulai berbunga juga. Nah, apakah pemirsa sudah ada yang menanam tanaman anggrek di media kayu seperti ini? Silakan untuk mencoba ya pemirsa. Anggreknya akan lebih jumbo. Nah, vandanya ini jadi jumbo dan akarnya ini sangat liar ya, bisa menjuntai keluar kemana-mana pemirsa. Dan untuk tanaman kadakannya di sini juga aku kasih ya pemirsa, artinya di samping kiri kanan dari tembok ini, di sisi manapun juga ini aku tempel dari tanaman kadaka. Kadakannya di sini juga sudah mulai adaptasi ya pemirsa. Karena kadaka-kadaka ini kemarin aku ambilin dari tanaman rambutan dan juga tanaman mangga yang berada di sebelah timur rumah aku. Dan aku ambil sebelum aku tempel di tembok ini, aku pakai media papan kayu yang berasal dari bahan papan begesting yang masih sisa berapa, dan aku potongi, aku manfaatkan untuk menempel dari tanaman kadaka ini. Jadi semuanya bisa dimanfaatkan ya pemirsa ya. Kita turun. Di sini juga banyak tanaman cabai yang saat ini sudah mulai muncul tunas baru loh pemirsa. Masih beberapa hari tapi cabainya ini juga sudah tampak subur. Nanti setelah subur dan mulai remaja akan kita lakukan untuk pruning ya pemirsa ya, pemangkasan, dan kita fokus untuk ke buahnya. Jadi subur tidak berada di bagian daun, tapi harapannya nanti subur juga di buahnya ya pemirsa. Nah, di pagar ini juga aku manfaatkan pemirsa ya. Pagar ini aku gantung dari tanaman gantung seperti ada suruh merah, juga ada begonia ya pemirsa yang baru aku tanam, tapi alhamdulillah itu sudah berbunga. Karena begitu dia hidup itu terus langsung bunganya itu selalu bermekaran sepanjang tahun ya pemirsa. Aku suka memperbanyak tanaman begonia ini karena yaitu tadi pemirsa, cepat rimbun dan bunganya itu langsung keluar pemirsa. Kalau kita tanam ya, ini cara memperbanyaknya hanya kita potong-potong pemirsa tiap ruasnya, dan kita tanam di media yang sudah kita siapkan ya. Kebetulan ini di pot gantung. Nah, seperti ini. Jadi aku hanya memiliki satu pot ceritanya pemirsa, dan setiap muncul tangkai baru ini aku potong dan aku perbanyak ya. Aku
aku tanam di pot yang baru, dan ini sudah ada beberapa pot ya pemirsa ya. Nah seperti ini. Yang sebelahnya ini Wijaya Kepiting pemirsa sudah mulai berbunga. Nah seperti ini, bunganya merah ya pemirsa ya. Nah ini pemirsa. Dan tanaman-tanaman ini memang harus mendapatkan paparan sinar matahari ya pemirsa, karena walaupun jenis tanaman ini tidak begitu tahan untuk paparan sinar matahari, tapi tetap saja ya, karena untuk fotosintesis ya dari tanaman-tanaman ini untuk memasak makanan, untuk pembentukan klorofil daunnya ya pemirsa. Nah jadi secara keseluruhan di dalam pagar yang rencananya saya pakai untuk ternak kelinci, jadilah kebun seperti ini. Nah mungkin bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel aku ya, apa sih sebenarnya itu kebun inspirasi ya? Bagi teman-teman yang baru bergabung, yang aku maksud dengan kebun inspirasi itu adalah dari pemanfaatan lahan pekarangan ya teman-teman, yang mana lahan pekarangan ini bisa kita manfaatkan selain tanaman hias, tapi juga kita gunakan untuk tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk mendukung dari keperluan dapur kita. Ada sayur ya, ada buah, ada toga, dan juga ada bumbu-bumbu yang biasa kita manfaatkan atau kita perlukan di saat kita memasak suatu menu masakan. Dan juga sayuran ini sangat penting sekali untuk pemenuhan gizi keluarga. Jadi di sini yang familiar di daerah aku itu adalah bayam, sawi, kangkung, selada, terung, kenikir. Itu hari-hari ya pemirsa yang biasa dimasak dari sayuran itu saya upayakan untuk menanam sendiri. Karena kita tidak menggunakan dari pupuk pestisida, tapi aku gunakan pupuk yang aman, pupuk organik atau pupuk buatan sendiri. Jadi kita mengkonsumsi dari apa yang kita tanam itu pastinya harus mengerti ya, mengerti atau jangan sampai berdampak gitu ya dari makanan yang kita makan itu dengan memakai pestisida yang sangat membahayakan. Jadi tentunya kita akan mengkondisikan dari sayuran yang kita tanam itu, kita akan pilih dan pakai untuk pupuk yang aman, tentunya dari pupuk-pupuk organik dan mungkin pupuk dari buatan sendiri ya pemirsa. Nah dari kebun inspirasi selain ada tanaman ya, dengan berbagai tanaman itu juga kita isi dengan kolam ini pemirsa ya. Bagi pemirsa yang baru saja bergabung ya, mungkin bertanya-tanya. Dan selain itu pekarangan ini juga kita isi dengan kita beternak unggas ya pemirsa. Nah ada burung dan juga ada ayam dan juga ada kolam ikan. Jadi inilah teman-teman baruku apa yang dimaksud dengan kebun inspirasi. Dengan memanfaatkan lahan pekarangan, maka kita itu juga akan memetik hasilnya. Juga kita bisa berekspresi, berinspirasi,
mengedukasi dari masyarakat sekitar bahwasanya alam dan sekitarnya ini kita bisa manfaatkan lebih baik ya Mirsa. Oke, kita akan lihat-lihat saja ya Mirsa di sekeliling dari taman aku. Di tembok ini aku hadirkan dari tanaman kadaka biar terlihat sejuk dan menghadirkan suasana alam. Di sini juga banyak kupu-kupu dan burung ya Mirsa yang berterbangan ya. Kadang juga hinggap di kolam ya. Selain ada tanaman-tanaman, ini Mirsa aku permanis dengan bender-bender seperti ini. Nah, ini rencananya papan. Ini nanti akan saya taruh tanaman anggrek ya Mirsa, yang ini masih berada di samping rumah dan rencananya akan aku pindah dan akan saya full di bagian kebun di belakang ini. Ini anggreknya juga sudah berbunga. Tanaman Calathea sisir ya Mirsa ini ya. Dan juga ada kadaka di sana yang tumbuh sangat rimbun. Berarti itu tandanya nyaman Mirsa. Dan Calathea sisir ini juga tinggi, juga rimbun daunnya. Nah, kandang-kandang ini juga aku cat ya Mirsa ya. Dan sederet dari pot-pot juga yang warna-warni seperti pelangi berjejer mengelilingi kolam ya Mirsa ya, seperti ini. Kalau yang paling atas ini semuanya aku seragamkan warna hijau ya Mirsa. Ini saya gunakan untuk tanam anggrek, dan yang di bawah ini aku gunakan untuk tanam sayur sawi ya Mirsa. Jadi walaupun di sini ini ada ternak dari unggas, ini kita usahakan bersih ya Mirsa, dan juga tidak berbau. Kita akan jalan ke sana ya Mirsa ya. Di sana juga aku tanam bunga sakura ya Mirsa, dan itu saat sekarang juga lagi berbunga, dan anggrek-anggreknya itu sangat subur-subur sekali Mirsa, yang aku tempel di kayu-kayu seperti ini ya. Jadi Mirsa, kalau anggrek ini sebenarnya tidak begitu sulit ya Mirsa ya, asalkan kita itu bisa memperlakukan ya. Kalau anggrek itu memiliki karakter memang tidak bisa terpapar sinar matahari secara langsung atau penuh ya. Dan bila mana di cuaca rumah kita itu cukup terpapar matahari, maka kita bisa gunakan paranet ya Mirsa. Dan jangan lupa untuk jadwal penyiramannya ini juga jangan sampai telat ya Mirsa ya. Jadi kita bisa belajar otodidak saja ya Mirsa dari pengamatan. Tentunya adalah teman-teman yang memang memiliki banyak waktu dan kesempatan. Tapi terkadang kalau sudah hobi itu walaupun sibuk juga menyempatkan diri ya Mirsa. Bahkan malam hari juga bisa digunakan untuk melakukan penyiraman. Nah, ini nanti rencananya juga akan aku tambahkan tanaman anggrek ya Mirsa, yang di papan ini. Nah, nanti ini ada sela-sela yang mana akan aku taruh anggrek. Anggrek di sini nanti pastinya akan tumbuh subur ya Mirsa, karena
berada di dekat tembok yang cuacanya cukup teduh dan sejuk. Dan di bawah dari kadaka, tanaman kadaka dan tanduk rusa ini. Jadi nanti tanaman anggreknya itu akan bertambah subur ya, insya Allah demikian ya pemirsa ya. Oke, nanti setelah aku review akan aku tambahkan beberapa tanaman anggrek dan juga aku lakukan penataan baru lagi. Nanti akan aku videokan juga untuk pemirsa ya. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, selalu ikuti jalan-jalan aku ya, dan juga jangan lupa untuk selalu dukung aku ya teman-teman ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu ya pemirsa jalan-jalan kita di pagi hari ini, dan tentunya aku akan lanjut siram tanaman. Ternyata hujannya tidak jadi. Nah, karena tidak disiram, nanti tanaman ini akan dehidrasi dan layu ya pemirsa. Dan aku gampang saja kok pemirsa, untuk penyiramannya cukup aku gayung, aku ambilkan air dari kolam, yang tentunya air dari kolam ini sangat bagus untuk tanaman-tanaman aku. Disinilah terjadi simbiosis mutualisme antara dari ikan-ikan dan juga dari tanaman yang aku tanam di kebun ini ya pemirsa. Kita lama juga ya pemirsa tidak jalan-jalan di samping rumah di bagian timur. Di sana ada banyak tanaman dari buah ya pemirsa. Nanti saja kalau sudah berbuah kita akan videokan untuk pemirsa. Oke, saya kira cukup sekian dulu. Saya akan mohon diri dan saya ucapkan selamat beraktivitas hari ini untuk teman-teman dan pemirsa semuanya. Dan jangan lupa ya pemirsa untuk selalu dukung aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Oke pemirsa, aku mohon diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.